Assalamualaikum para pencinta animasi dimanapun anda berada, apa kabarnya? Di video ini saya mau review tentang film The Cloud yang dirilis pada tahun 2013 kemarin. Film ini menceritakan jauh kembali pada masa purba, dan mereka beranggotakan Groot sebagai ayah, Uga sebagai ibu, Grant sebagai mertua. Kemudian ada Ip, anak perempuan tertua, ada Tung, anak laki-laki, dan yang terakhir ada Sandy, bayi perempuan. Langsung saja kita bahas alur ceritanya dari awal, dan inilah dia keluarga The Great. Hampir setiap hari mereka berada di dalam gua, malam demi malam, hari demi hari. Mereka akan keluar saat mencari makan dan berjuang untuk mendapatkan makanan. Sebelumnya mereka mempunyai tetangga. Groot dimusnahkan mamut, Hulk dimakan ular, Earth digigit nyamuk, dan Truk terkena flu. Dan tinggallah Groot. Itulah mereka. Groot bisa bertahan karena ayahnya Ip. Dia kuat juga mengikuti aturan. Di dinding gua mereka juga tertulis aturan. Rasa ingin tahu itu buruk, hal yang baru itu juga buruk. Intinya hal yang menyenangkan itu semua buruk. Tapi ini cerita bagaimana hal itu berubah dalam sekejap, karena mereka tidak tahu bahwa dunianya akan hancur sebentar lagi, dan tidak ada aturan lagi di dinding mereka. Dan setiap pagi Groot membukakan pintu gua dan segera mengusir hewan-hewan kecil yang berada di depan gua itu. Melihat pintu gua itu terbuka, Ip langsung keluar dan mencari sinar matahari untuk rebahan. Ip merasa jika dirinya terkurung dalam gua itu selamanya, namun Groot menjelaskan itu hanya 3 hari, bukan selamanya. Dan tiba-tiba saja Sandy keluar dengan sendirinya. Ingat sinyal, gadis baik menunggu sinyal, kata Groot kepada Sandy. Dan tiba-tiba Uga, istrinya, langsung keluar dan mengambil Sandy. Dan Tung masih ada di dalam, masih belum berani keluar karena belum dapat sinyal dari ayah. Sinyal yang dimaksudkan adalah sebagai tanda bahwa ayahnya tidak dimakan binatang. Hingga akhirnya ayahnya pun memberikan sinyal untuk Tung. Dan hingga akhirnya Tung pun keluar dengan senang hati. Dan Uga memanggil ibunya untuk segera keluar. Dan ibunya pun menjawab bahwa dirinya masih hidup. Dan tak beberapa lama kemudian sang ayah pun mengisyaratkan untuk formasi sarapan. Sontak itu semua membuat kaget dan langsung saja mereka bergegas dan membuat formasi sarapan. Hingga beberapa saat kemudian mereka pun menemukan telur. Namun hewan kecil lainnya juga mengincar telur itu. Sehingga saat burung itu mengejar hewan yang mengganggunya, sang ayah menyuruhnya Tung untuk segera mengambil telur itu. Namun tiba-tiba burung itu langsung menyerang Tung hingga terjatuh. Dan segera saja burung itu mengambil telurnya lagi dan membawa lari. Dan sang ayah menyuruh Sandy untuk segera mengejar burung itu. Sandy berlari dengan sangat cepatnya. Uga sebagai seorang ibu, dia langsung mengejar burung itu juga dan segera saja merebut telur dari burung itu dengan cara memaksa. Namun tiba-tiba hewan kecil lainnya juga mengganggu. Hingga saat Uga terjatuh, hewan kecil itu pun langsung membawa lari telurnya. Kemudian Grant dengan cepat dan sigap dia langsung merebut telur itu kembali. Dan hewan-hewan kecil lain pun terus mengganggu. Sampai akhirnya orang tua itu pun terjatuh. Ip yang mengetahui itu segera meluncur dan merebut kembali telur itu. Namun Ip juga tak luput dari serangan hewan kecil-kecil lainnya, hingga membuat dia harus melemparkan telur itu kepada ayahnya. Dan kini mereka semua menjadi kejar-kejaran. Hingga secara tak sengaja kakinya Tung menyenggol ekornya macan purba yang sedang istirahat. Hal itu membuat dirinya dan ayahnya terjatuh, dan segera saja dia langsung menangkap telur itu. Macan purba itu juga langsung terbangun. Dan saat macan itu berteriak, mereka semua langsung terkejut. Gajah purba yang ada di depan, dia langsung terkejut dan langsung berlari dengan membawa Tung. Kemudian sang ayah melemparkan mereka semua di atas gajah itu. Untuk menginjak rem, Ip dan ayahnya harus menempelkan gading itu ke dasar tanah. Dan ternyata macan itu pun masih mengejar. Hingga beberapa saat kemudian gajah itu pun mundur dan membuat mereka semua terpental. Dirasa cukup aman, mereka semua langsung mencicipi telur itu. Dan tak dirasa matahari sudah menunjukkan 2 jari, itu bertanda sore. Dan mereka langsung bergegas memasuki gua lagi. Namun Ip masih penasaran dengan dunia luar. Hingga akhirnya Ip memberanikan diri untuk memanjat tebing agar dia masih dapat melihat matahari. Namun tiba-tiba ayahnya memanggil,
sehingga membuat dia turun. Seketika itu dia mendengarkan suara yang aneh menurutnya. Hal itu membuat Ib semakin penasaran. Hal itu membuat dia semakin manjat lebih tinggi. Dan ayahnya yang berada di bawah kini sudah diancam oleh macan purba. Hingga saat mereka sudah masuk di dalam gua itu, ayahnya langsung memarahinya karena di luar sana cukup berbahaya. Hingga beberapa saat kemudian ayahnya bercerita, dahulu kala beruang ini masih hidup. Dia bisa hidup karena ia mendengarkan ayahnya dan menjalani kehidupannya tiap hari dalam kegelapan dan rasa ngeri. Jadi dia senang. Tapi beruang ini punya masalah yang mengerikan. Dia penuh akan rasa ingin tahu. Beruang kecil ini penasaran, ingin mendaki ke puncak. Dia melihat sesuatu dan akhirnya mati. Namun Tung menjawab akhir cerita yang sama setiap hari. Hingga akhirnya mereka pun tidur dengan cara menumpuk. Macan purba yang masih berada di luar mencoba masuk dengan melubangi pintu gua itu. Hingga tak beberapa lama kemudian macan itu pergi dengan meninggalkan lubang yang cukup besar. Malam itu Ib terbangun dan dia melihat cahaya di balik lubang itu. Dia cukup senang dengan cahaya itu dan mencoba untuk menangkapnya. Ib mengira cahaya itu berada di mulut Tung, sehingga dia mencoba merogoh ke mulut Tung. Namun tiba-tiba cahaya itu berada di luar. Dan mengetahui ada celah, Ib pun berusaha untuk keluar. Dan ternyata cahaya itu berada di atas bukit. Ib pun langsung mengejar cahaya itu. Namun cahaya itu seolah berjalan sehingga membuat Ib terus mengejar cahaya itu. Ib pun memaksakan diri untuk menaiki bukit itu. Namun ternyata cahayanya masih di atasnya lagi. Tanpa pikir panjang, Ib pun langsung memanjat tebing-tebing yang tinggi itu. Dan hingga akhirnya Ib pun menemukan cahaya itu. Melihat ada kunang-kunang, Ib pun merasa senang dan seolah ingin menangkap mereka. Masih terus penasaran dengan cahaya itu, Ib pun memberanikan diri untuk menyentuh cahaya itu. Ib pun tidak sadar kalau ada topeng babi yang mengikutinya dari belakang. Dan saat dia mau menyentuh cahaya itu, dia terkejut kalau di belakangnya ada seseorang. Dengan refleks, Ib pun langsung mengambil batu seolah mau melemparnya. Namun dia melihat ada tangan dan langsung saja orang itu membuka topengnya. Ib pun langsung ketakutan. Dan tak beberapa lama kemudian, orang itu menjelaskan bahwa dirinya sama seperti Ib. Kemudian ayah Ib menyadari bahwa Ib sudah tidak ada di gua itu. Dan benar saja ayahnya langsung pergi mencari Ib. Saat cowok itu mau menyalakan api yang meredup, namun Ib malah melarangnya. Hingga akhirnya cowok itu memohon untuk menyalakannya lagi karena dia benci kegelapan. Dan Ib pun terheran saat cowok itu menyalakan api lagi. Ib mengira itu adalah matahari. Hingga akhirnya Ib pun memaksa orang itu untuk membuatkannya api dengan cara memaksa, hingga membuat cowok itu terpingsan sesaat. Sesaat kemudian cowok itu terbangun dan berbicara kepada Ib, "Jika kamu butuh api, dengarkanlah suara kerang ini." Lalu cowok itu memperkenalkan diri. Namanya adalah Gai. Gai berkata kepada Ib bahwa dunia ini akan berakhir. Gai pun menjelaskan kepada Ib, pertama tanah bergoyang, kemudian retak lebar. Semuanya akan terjatuh seperti api, lava. Aku tak bermaksud melebih-lebihkan, tapi percayalah, tempat kita ini berdiri di sini sekarang, semua ini akan hilang. Kita harus ke tempat yang lebih tinggi. Aku tahu sebuah gunung. Ikutlah denganku, kata Gai kepada Ib. Namun Ib menolak, hingga akhirnya Gai memberikan sebuah trompet. Gai berkata, "Jika kamu masih hidup, panggil aku." Dan Gai pun pergi. Lalu tiba-tiba Ib pun dikejutkan oleh ayahnya. Dan tak beberapa lama kemudian macan purba itu pun datang. Siang pun telah datang. Ib dan ayahnya kini berjalan pulang. Saat Ib mengatakan, "Aku mempunyai sesuatu yang baru," mereka semua langsung mengambil batu dan bersiap-siap. Kemudian Ib pun memberitahukan sesuatu yang dikasihkan Gai. Saat Ib meniup trompet itu, mereka semua langsung menghancurkannya, hingga membuat Ib pun bersakit hati. Kemudian Ib pun marah-marah karena ayahnya menganggap itu hal yang berbahaya. Dan di saat itu juga mereka dikagetkan oleh suara gemuruh yang datang. Hingga tak lama kemudian kehancuran pun terjadi di dunia mereka. Hingga akhirnya mereka semua berlarian menuju ke gua. Namun sebelum mereka memasuki gua itu, ternyata guanya sudah teruntuhan. Hingga beberapa saat kemudian gua itu pun lenyap. Grug sebagai ayah merasa kebingungan karena tidak ada tempat berlindung lagi. Dan beberapa saat kemudian Ib melihat sesuatu yang istimewa menurutnya. Kemudian Ib mengajak mereka semua untuk ke sana. Namun mereka semua menolak karena menurut ayah itu sangat berbahaya. Hingga tiba-tiba macan purba itu datang dan langsung menyerang mereka. Karena tak ada jalan, hingga membuat mereka harus melompat ke dunia yang menurutnya aneh itu. Sesampainya di dasar, sang ayah tak lupa memastikan keluarganya tetap utuh. Hingga beberapa saat kemudian sang ayah mengajak mereka untuk mencari gua lagi.
Hingga beberapa saat kemudian, Brook menemukan monyet di hadapannya. Dia pikir bisa menyingkirkan monyet-monyet itu dengan cara menakut-nakutinya. Namun, monyet-monyet itu malah menghajar Brook. Namun tiba-tiba, monyet-monyet itu melepaskan Brook karena melihat kucing raksasa di hadapannya. Dengan segera, kucing itu menyerang keluarga Kret itu, hingga mereka pun segera naik ke atas pohon. Namun pohon itu seolah menjadi kaki burung, hingga membuat keluarga Kret itu semakin ketakutan. Dan tak beberapa lama mereka menemukan sebuah gua. Tanpa pikir panjang mereka langsung masuk ke gua itu. Dan ternyata gua itu adalah ikan paus purba. Hingga mereka pun disemburkan keluar. Namun kucing besar itu masih berada di belakangnya. Dan tiba-tiba saja kucing itu menjadi ketakutan karena gelap. Bukan hanya kucing, ikan-ikan purba yang aneh itu mulai menutupkan mulutnya. Hingga beberapa saat kemudian, yang disangka rumput merah ini berterbangan di atas dan membuat formasi untuk memakan mangsanya. Hal itu membuat keluarga Kret itu ketakutan. Hingga akhirnya Ip mengambil sebuah trompet dan meniupnya. Guy yang mendengar suara trompet dan melihat burung berbahaya itu langsung berlari dan segera membuatkan api untuk keluarga Kret. Hingga akhirnya keluarga Kret pun selamat dari serangan burung itu. Namun, Brook dan keluarganya malah menakut-nakuti Guy. Hingga Guy pun menyerang balik mereka dengan apinya. Hingga tak berapa lama mereka pun merasa terheran melihat api itu. Uga tertegun melihat api yang kecil itu, sehingga Brook langsung saja menginjak api yang kecil itu, hingga membuat Brook ginjal-ginjal dan mengacaukan semuanya. Dan membakar bokong Nyatung, sehingga dia berlarian di serumputan yang kering. Hingga beberapa saat kemudian api pun semakin besar. Dan beberapa saat kemudian jagung raksasa itu pun meledak dan langsung saja meluncur dan menghantam mereka semua. Hingga akhirnya ledakan jagung itu pun menjadi kembang api yang sangat cantik. Hingga pagi pun datang kembali. Guy yang baru bangun langsung saja berlari. Ip yang mengetahui Guy sedang berlari segera menangkapnya lagi, karena keluarganya Kret sangat membutuhkan apinya Guy. Hingga akhirnya Guy pun menjadi tawanan mereka. Kemudian Guy memberikan ide dan mengajak mereka semua untuk naik ke gunung itu karena dijanjikan di sana lebih aman dan banyak gua di sana. Hingga beberapa saat kemudian Brook pun memutuskan untuk naik ke gunung itu, setuju dengan Guy, karena Brook melihat seekor gajah yang terjatuh dari ketinggian. Hingga akhirnya mereka pun berangkat menuju gunung itu. Dan setelah berjalan lebih jauh, akhirnya mereka kelelahan, dan Brook yang sedang mengetahui ada bebek yang bertelur, segera menyuruh Tung untuk menyolong telurnya. Hingga akhirnya Tung pun dikejar-kejar oleh bebek itu, dan Guy bertanya kepada Ip, sedang apa mereka? Hingga akhirnya Tung pun terjatuh dan gagal untuk nyolong telurnya. Hingga beberapa saat kemudian Guy berkata kepada Ip, tolong lepaskan aku dan aku akan mengajakmu berburu. Hingga akhirnya mereka pun membuat ranjau, dan tak lupa mereka juga membuat untuk pancingannya. Hingga beberapa saat kemudian burung itu tidak menginjak ranjau, namun dia malah melemparkan Guy dan mengejar-ngejar Ip. Hingga beberapa saat kemudian mereka pun langsung memanggang burung itu. Hingga tak beberapa lama kemudian Brook sebagai ayah ingin bercerita, namun ceritanya terlalu tragis sehingga membuat takut mereka semua. Dan kini pagi pun telah datang dan mereka masih terus tetap berjalan. Guy yang masih berada di dalam kayu gelondongan itu meminta tolong kepada Ip untuk melepaskannya, karena Ip terlalu kasar membuat Guy terpental dan berada di tengah rumput yang berduri. Guy tak merasa kesakitan karena dia memakai sepatu, sedangkan Brook tidak memakai sepatu hingga membuat kakinya kesakitan. Namun Brook tetap memaksa. Brook mengambil kayunya dan Guy pun bablas. Guy kemudian merasa iba kepada mereka semua, tak tega melihat kakinya kesakitan. Lalu Guy berkata kepada mereka, aku bisa membantu kalian, tapi kayu gelondongan harus dibuang jauh-jauh. Dan tak beberapa lama kemudian mereka pun dikasih sepatu oleh Guy. They're still there. Hey, great. Where did you get these? Dan Guy pun memberikan ide yang lain saat menemui kucing yang ganas itu. How did the tiger fly? He jumped. But we don't get out much. Dan saat hujan datang, Guy pun memberikan payung kepada mereka. Dan juga saat menemui genangan air,
ayahnya bilang itu sangat berbahaya. Namun Guy memberitahunya bahwa itu tidak berbahaya dan mengajarinya untuk mandi. Sesaat kemudian, mereka semua dikasih kerang satu persatu oleh Guy, dan mereka pun terpental saat mulai ada gemuruh dari belakangnya, membuat mereka terpisah dari satu sama lain. Lalu Guy menunjukkan arah agar berjalan lurus ke depan. Dan Tung, yang tadinya ketakutan, kini menemukan anjing yang akan menghiburnya. Dan kini mereka semua sudah berkumpul lagi, kecuali Groot. Lalu Uga pun menjemput Groot. Dan saat malam tiba, keluarga Kret tidak mau lagi berkumpul dengan Groot. Dia lebih memilih berkumpul dengan Guy. Dan Guy bercerita kepada mereka, dan ceritanya lebih bagus daripada ceritanya Groot. Kini Groot pun sendirian dan masih terus belajar untuk membuat api. Lalu Guy mengajak mereka untuk naik ke atas pohon dan menunjukkan sesuatu, dan mereka pun tertegun saat melihat pemandangan itu. Dan Groot merasa cemburu saat keluarganya bilang kalau Guy punya ide lebih baik daripada Groot. Saat pagi tiba, Groot memberikan ide-ide yang konyol kepada mereka semua, berharap mereka semua mau menurut lagi sama Groot. Namun itu semua malah membuat mereka semakin ngeri. Dan tak beberapa lama kemudian mereka melanjutkan perjalanannya, dan mereka pun dikejutkan oleh pemandangan yang luar biasa, membuat mereka terkagum. Melihat ada letusan dan melihat gua, Groot pun mendorong mereka dan memaksa mereka untuk masuk ke gua itu. Namun mereka semua menolak, hingga akhirnya Groot pun semakin marah, karena kemarahannya tak terbendung lagi, hingga membuat Groot emosi kepada Guy. Dan Groot berniat untuk menghajar Guy. Hingga tak beberapa lama kemudian kakinya Guy menginjak aspal, namun Groot tetap menangkap Guy hingga membuat mereka terperangkap dalam aspal yang lengket itu. Sesaat kemudian setelah Groot tenang, Guy bercerita bahwasanya tidak ada yang selamat dari sini karena keluarganya tewas di sini. Dan mulai saat itulah Groot mulai percaya sama Guy dan menyuruhnya Guy untuk berpikir agar bisa lolos dari sini. Singkat cerita, Guy pun menemukan ide dan menyuruhnya hewan peliharaannya ini membuatkan sesuatu. Mereka pun akhirnya membuat kucing-kucingan untuk memancing kucing raksasa itu. Namun kucing raksasa ini tidak tertarik, membuat Groot emosi menggerakkannya, hingga akhirnya kucing ini pun tertarik. Saat kucing itu sadar ternyata itu hanyalah mainan, kucing itu marah ingin memangsa mereka. Namun ekornya tertancap dalam aspal hingga membuatnya kucing itu terpental lebih jauh. Sesaat kemudian tiba-tiba bumi pun hancur hingga membuat mereka berlarian. Dan mereka menemukan matahari yang cukup besar. Namun bumi mulai retak hingga membuat mereka harus berlari lagi. Kali ini mereka cukup putus asa karena sudah terhalang bumi yang sudah retak. Dan kali ini Groot tampak berbeda. Groot ingin keluarganya selamat bersama Guy dan melemparkan mereka semua satu persatu ke seberang retakan bumi itu. Dan saat giliran Tung pun semakin ketakutan karena ayahnya tidak hingga ikut. Saat mereka semua sudah terlempar, kini longsor pun terjadi dan Groot pun terus berusaha untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Sesaat kemudian Groot pun mencoba untuk menyalakan api lagi. Groot pun merasa senang karena dia berhasil menghidupkan api itu. Namun dia sadar kalau tidak ada orang di sekelilingnya. Hingga sesaat kemudian Groot pun menggambar di dinding itu. Groot menggambar seluruh keluarganya, berharap mereka semua selamat. Setelah selesai menggambar, Groot pun dikejutkan oleh guncangan hingga membuatnya terjatuh dan memadamkan api itu. Saat dia mencoba menghidupkan api itu lagi, tiba-tiba dikejutkan oleh kucing raksasa yang mengikutinya dari tadi. Hingga beberapa saat kemudian, kucing itu meniup api itu. Dan Groot pun mencoba menghidupkan api itu dengan meniupnya, dan ternyata dibantu oleh kucing itu. Beberapa saat kemudian kucing itu pun luluh sama Groot. Tak lama kemudian Groot pun mendengarkan suara trompet. Beranggapan mereka semua butuh pertolongan. Groot mencoba untuk berpikir agar dia bisa lolos dari sini, dan akhirnya Groot pun mempunyai ide. Kemudian Groot mengambil aspal dan menempelkannya ke tengkorak paus purba itu, dan Groot memancing burung yang berbahaya itu untuk mengejarnya. Setelah burung itu terpancing, Groot pun berlari untuk menuju ke tengkorak yang sudah dikasih lem aspal itu. Dan Groot pun kini bisa terbang karena burung itu. Dan tak lupa, Groot pun juga membawa hewan-hewan yang pernah dikenalnya. Namun bencana alam sudah ada di belakangnya dan semakin dekat. Karena dorongan bencana alam itu pun akhirnya Groot pun terpental untuk keluar.
Hingga sesaat kemudian Kruk pun bisa lolos dari seberangnya. Dan mereka semua cukup bahagia melihat Kruk selamat. Dan sesaat kemudian mereka pun menemukan tempat tinggal yang nyaman. Dan mulai saat ini mereka semua akan tinggal di sini. Dan film pun berakhir. Maaf jika saya salah-salah kata dan terima kasih sudah menonton.